Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irfan Bisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Hari ini kita hanya akan bahas 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Tujuannya apa? Biar videonya tidak terlalu panjang, materinya bisa lebih panjang dijelaskan ya, dengan sedikit dijawab materi poin-poinnya, maka jawabannya bisa lebih panjang. Hari ini kita hanya akan membahas 5 pertanyaan dan konsultasi yang masuk ke kolom komentar. Sebelum saya jawab, simak 5 pertanyaan berikut ini. Oke, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah jenengan baca secara seksama. Dan mari mohon waktu untuk dijawab satu persatu. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini di grup-grup Facebook, di grup-grup WA, agar informasi dan edukasinya menyebar luas ke peternak di seluruh Indonesia. Siap? Ada yang bertanya, Assalamualaikum, apakah beda mineral induk yang bunting dan induk menyusui? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Dari Hadi Adi. Pada sapi potong sama saja, Pak Bos. Jadi mineral premik yang sering kita gunakan, yang sering kita sarankan untuk induk yang bunting maupun induk yang menyusui itu sama saja. Tapi jika untuk sapi perah bisa sama, bisa beda. Karena sapi perah ini lebih unik, lebih peka, dan lebih sensitif terhadap nutrisi dan lingkungan. Berbeda dengan sapi potong yang lebih strong, lebih toleran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada makanannya. Assalamualaikum Mas Hadi Adi. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Penjemuran sapi bunting 20 menitan pada saat pagi, apakah baik, Dok? Apakah ada pengaruhnya kalau sapi jarang terkena cahaya matahari? Ada sebuah penelitian yang dilakukan di salah satu kampus negeri di kota Yogyakarta yang menyebutkan bahwa penjemuran terhadap sapi memiliki efek kenyamanan yang signifikan. Jadi dari hasil penelitian itu diperoleh ya, yang pertama tidak berpengaruh signifikan pada pencernaan makanan. Yang kedua, tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan berat badan harian. Yang ketiga, justru sapi yang dijemur harian jam 7 sampai jam 9 ya, justru sapinya lebih nyaman daripada sapi yang dijadikan sebagai kontrol yang tidak dijemur. Hal ini terkait dengan apa? Terkait bahwa kandang yang tidak representatif, tidak nyaman, tidak kering, kotor, belepotan, ternyata justru menjadi pemicu stres dari sapi, baik itu sapi jantan maupun sapi betina, terutama sapi yang bunting. Jadi kesimpulannya apa dari pertanyaan dari Bandar Sakti 1931? Penting dilakukan penjemuran selain sekalian membersihkan kandang, membiarkan menguapnya amonia dan kotoran, juga membuat kondisi sapi mengurangi tingkat stres. Jadi jenengan bisa baca tentang hasil penelitian penjemuran pada sapi. Nanti akan ada datanya. Tapi di literatur lainnya kita pernah membaca bahwa sapi yang dijemur memiliki tingkat kecernaan yang lebih tinggi daripada sapi yang tidak dijemur. Tetapi semua kembali ke jenengan, bahwa kebenaran selalu ada versinya, terutama jika itu terkait dengan penelitian ilmiah. Selama
metodenya tepat, caranya tepat, hasilnya berbeda, itulah ilmiah. Siap, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum dok, saya punya pertanyaan dua. Pertanyaan yang pertama, apakah penyebab dari batur tertinggal pada saat melahirkan atau retensio plasenta? Pertanyaan yang kedua, apakah bila nanti melahirkan lagi, apa bisa terulang kembali? Terima kasih Udi Ruton. Oke, saya jawab satu persatu. Apakah penyebab dari batur tertinggal atau retensio plasenta? Saya jawab, retensio plasenta adalah sebuah kondisi di mana plasenta atau batur atau dawon itu tidak keluar dalam waktu maksimal 8 jam. Karena normalnya batur akan keluar secara normal, secara alami dalam waktu 3 sampai 8 jam pasca melahirkan. Lalu jika lebih dari 8 sampai 12 jam kok tidak keluar, maka inilah yang disebut dengan retensi atau retensio plasenta atau tertahannya batur. Oke, penyebabnya apa? Penyebabnya ada yang pertama, infeksi bakteri. Biasanya jika terjadi pada kasus prematur atau abortus dalam kondisi mati. Yang kedua, malnutrisi, kekurangan nutrisi sehingga proses pelepasan, pengocokan dari korikotiledon dan karunkula batur ini mengalami terhambat. Oke, yang ketiga terkait dengan atoni uterus. Atoni itu tidak ada gerakan, uterus itu rahim. Sehingga karena tidak ada gerakan mengocok atau gerakan mengeluarkan si batur ini, maka akhirnya baturnya tertinggal. Yang keempat, ketidakseimbangan hormon oksitosin. Kaitannya sama apa? Oksitosin kaitannya sama gerakan meremas atau mengocok si plasenta ini supaya segera keluar dari uterus. Sak menika Pak Bos. Pertanyaan yang kedua, apakah nanti bila melahirkan lagi ada kemungkinan terulang jika penyebabnya ketidakseimbangan nutrisi, jika penyebabnya infeksi? Tentu bisa terulang. Solusinya evaluasi kemungkinan terjadinya apa dan dilakukan terapi. Laskar Hadir, semoga berkenan. Oke, siap. Salam bres-bres dok dari Boyolali. Masa preestrus kalau dikawinkan alami apa bisa jadi dok? Sukmo 33. Masa preestrus dikawinkan alami apa bisa jadi? Harusnya ketika sapi betina sudah bersedia dinaikin sapi jantan, maka ini pasti masuk ke fase estrus atau puncak birahi. Ya, karena biasanya fase preestrus itu betina masih belum bersedia dinaikin karena posisi serviks sudah mulai membuka tetapi masih belum benar-benar rileks. Oke, di situ. Jadi apakah bisa jadi secara teori sperma keburu mati menunggu ovum yang dilepaskan di akhir birahi? Ya, bisa jenengan baca-baca lagi Pak Bos. Oke. Jadi konkretnya kalau logika saya, sapi betina yang bersedia dinaikin sapi jantan, yang bersedia dikawinin, maka dia sudah masuk ke fase estrus. Karena ketika fase preestrus, kemungkinan besar si serviks ini belum begitu longgar, belum begitu elastis membukanya, dan spermanya keburu mati jika memang perkawinan ini terjadi di preestrus. Tapi apakah bisa bunting? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang Maha Esa. Siap, kita lanjutkan pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir. Tidak usah terlalu banyak. Dok, sapi saya mencret darah. Sudah saya kasih obat cacing, tapi masih mencret. Kenapa ya? Saya minta solusinya. Sebenarnya solusi yang terbaik
Mbak Sri Rahayu adalah memanggil dokter atau memanggil mantri. Jadi jangan sampai ketika jenengan konsultasi ke kami, sapinya belum diapa-apain sama dokter, ya jelas bermasalah toh. Ya, jadi konkretnya jenengan harus mengevaluasi. Diare berdarah ini rumusnya pasti ada perlukaan di saluran cerna. Oke, bisa karena makanan, efek sekunder karena bakteri, ya, bisa karena protozoa, bahkan bisa karena virus. Nah, yang perlu dicatat oleh peternak adalah ketika cacingan kok dikasih ketika diare berdarah, jenengan kasih obat cacing, yang terjadi adalah diarenya semakin parah. Makanya kita biasanya memberikan obat cacing itu merupakan kombinasi dari injeksi yang kita berikan kepada sapi yang sakit tersebut. Apakah bisa dipahami, Laskar Ngarit? Konkret, jenengan memanggil dokter, lakukan pemeriksaan, tanyakan diagnosanya apa, pendekatan pengobatannya seperti apa, reaksinya seperti apa, perlu disuntik atau tidak. Oke, Laskar suntik ulang atau tidak maksudnya, dan lain-lain, silakan dikomunikasikan. Oke, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, mohon maaf kalau saya menjelaskan terlalu lambat karena saya 2 hari ini sakit. Alhamdulillah sudah tidak begitu batuk, ya, terlihat sayu. Jadi saya 2 malam tidak melakukan upload video. Jadi matur nuwun Laskar Ngarit, terutama buat jenengan yang selalu kasih jempol ke atas. Saya matur nuwun yang sudah like, subscribe, pencet lonceng, dan terutama yang sering membagi video saya di Facebook maupun WA. Saya matur nuwun banget, lemah teles Gusti Allah sing bales. Sekian video dari saya, matur nuwun, mohon maaf apabila ada salah kata. Kebenaran selalu memiliki versinya, dan di luar sana banyak sekali kebenaran dan kebaikan. Sekian video dari saya. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bres-Bres, semangat.